Ya pemirsa, cinta segitiga tak pelak kerap membawa prahara. Atas dasar sakit hati, kasih sayangnya terbagi. Seseorang bisa jadi gelap mata. Seperti dilakukan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Makassar yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa seseorang yang berusaha merebut hati wanita pujaannya. Ironisnya lagi, baik pelaku maupun korban telah berkeluarga. Ya pemirsa, selain kasus pembunuhan berlatar cinta segitiga selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya, Pram Senjaya. Pemirsa, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Keduanya saling serang menggunakan sarung dan senjata tajam. Seorang terluka akibat senjata tajam dalam peristiwa ini. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di jalur Pantura, Kecamatan Asebagus, Situbondo, Jawa Timur. Keduanya saling serang dengan menggunakan sarung dan beberapa orang di antaranya berbekal senjata tajam. Kondisi jalanan saat kejadian sedang sepi karena terjadi pada dini hari menjelang sahur. Dalam peristiwa ini, polisi menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi dalang tawuran dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara seorang korban yang terluka akibat senjata tajam dibawa ke rumah sakit. Gua nyerang atau seperti apa? Ya dari belakang, saya tidak tahu itu dari belakang, langsung megang itu celurit. Terus sampai nangkis ya? Iya nangkis, sempat jatuh 1 kali. Tetap dibaca atau dia? Di sini nangkis luka, terus lihat jaket sudah bolong, mundur. Petugas Polsek Tanjung Bagus langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Saksi sebanyak 11 dan tersangka sebanyak 1. Mengantisipasi adanya tawuran susulan, petugas kepolisian melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian. Polisi juga mengimbau masyarakat agar menjaga kondisivitas lingkungan selama bulan Ramadan. Ya pemirsa, aksi balap liar saat malam bulan puasa di Tanjung Balai, Sumatera Utara menelan korban, yakni seorang penonton dan seorang pembalap. Kecelakaan terjadi saat seorang pembalap liar menabrak penonton yang berdiri di lintasan balap. Seorang penonton terkapar setelah tertabrak pebalap liar di Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pebalap yang melaju dengan kecepatan tinggi juga terhempas dari motornya. Seketika keduanya tidak sadarkan diri dan dievakuasi warga bersama penonton yang ada di lokasi. Polisi yang mendapat laporan melakukan olah kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas masih menyelidiki identitas kedua korban karena keluarga korban tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut ke unit Laka Lantas Polres Tanjung Balai. Lakukan pengecekan TKP dan TKP kita olah, dan berdasarkan keterangan daripada masyarakat di sekitar kejadian, bahwasanya jenis sepeda motor datang dari arah Tulang Rasu menuju Teluk Nibung. Pada saat yang bersamaan ada salah satu orang untuk menyeberang yang tidak melihat kendaraan yang datang dari arah sebaliknya sehingga terjadi tabrakan. Berbagai upaya telah dilakukan petugas polisi untuk mencegah aksi balap liar yang meresahkan. Polisi mengimbau para remaja tidak ada lagi yang terlibat dalam aksi balap liar yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, pemirsa, teka-teki penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar di Jalan Danau Tanjung Bunga Kota Makassar akhirnya terungkap. Tak disangka, dalam penembakan korban yakni Kepala Satpol PP Kota Makassar dan motifnya dilatar belakangi oleh cinta segitiga. Muhammad Iqbal Asnan, Kepala Satpol PP Kota Makassar, tak berkutik saat polisi menunjukkan sejumlah bukti bahwa ia diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Najamuddin Sewang, petugas Dishub Kota Makassar yang tewas ditembak di Jalan Danau Tanjung Bunga Kota Makassar. Iqbal Asnan merupakan dalang pembunuhan di balik kematian Najamuddin. Bersama 3 orang lainnya, Kasatpol PP Kota Makassar itu ditetapkan sebagai tersangka.
Setelah diselidiki, kasus pembunuhan terhadap Najamuddin dilatar belakangi cinta segitiga. Korban diduga dekat dengan seorang wanita yang juga diduga dekat dengan Kasat Pol PP Kota Makassar. Dan 4 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk motif daripada pelaku ini adalah cinta segitiga, ya, motif pribadi. Jadi saya ulangi, tidak ada teror di Kota Makassar ini, tapi ini adalah motif atau masalah pribadi sehingga terjadi penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Sementara itu, pihak keluarga korban mengaku sebelum Najamuddin meninggal sempat dihubungi otak terduga pelaku penembakan dengan cara mengancam. Ancamannya langsungnya ke saya. Dianya langsung bicara langsung ke saya. By phone, by phone. Ancamannya itu? Kalau bukan ada yang mau saya habisin. Begitu. Itu seminggu sebelum ditemukan almarhum? Sudah lama. 2002, kalau nggak salah kejadian di 2019. Petugas di Sub Kota Makassar, Najamuddin Sewang ditembak saat melintas di pertigaan Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Kala itu korban hendak pulang ke rumahnya usai bertugas. Proyektil peluru yang bersarang di tubuhnya menjadi petunjuk utama polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan. Sementara itu, pemirsa, tersangka kasus penembakan terhadap pegawai di Sub Kota Makassar, Najamuddin Sewang, bertambah menjadi 5 orang. Satu tersangka tersebut merupakan eksekutor yang menembak korban. Satu tersangka baru berinisial SU yang berperan sebagai eksekutor menembak korban Najamuddin Sewang. SU merupakan oknum anggota Polri. Keterlibatan pelaku karena memiliki hubungan kedekatan satu daerah dengan Kasat Pol PP Kota Makassar. Selain menghadirkan kelima tersangka, sejumlah barang bukti digelar, yakni 2 unit sepeda motor yang digunakan korban dan pelaku, 53 butir peluru, 1 senjata api revolver, dan juga pakaian korban. Peluru. Eksekutor kita akan sampaikan bahwa ini merupakan anggota kita, ya, oknum anggota Polri. Eksekutor ini adalah satu daerah dengan otak pelaku karena merasa ikut sakit hati ketika si otak pelaku ini disakiti oleh si korban, ya, disakiti perasaannya, dia merasa ikut sakit hati juga sehingga. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, pemirsa, kasus kematian ibu dan 2 anak yang jasadnya ditemukan dalam rumah akhirnya terkuak. Kematian korban dipicu sakit hati lantaran sang suami korban memiliki wanita idaman lain. Warga di Perum Jati Putra Asri, Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, dikejutkan dengan meninggalnya ibu dan kedua anaknya di kediamannya. Penemuan jasad ibu dan 2 anak itu pertama kali diketahui oleh suami korban usai pulang kerja dari Bandung. Jajaran Satreskrim Polres Garut yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Slamet untuk diotopsi. Setelah diselidiki dan ketiga jasad diautopsi, terungkap penyebab kematian 2 anak berusia 6 tahun dan 11 bulan terindikasi keracunan. Sementara penyebab ibu tewas karena persesakan pada leher akibat gantung diri. Setelah pemeriksaan terhadap 6 saksi yakni suami korban, ketua RT dan keluarga korban, terkuak korban sakit hati terhadap suaminya yang diduga selingkuh. Adapun motif yang setelah kami lakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga termasuk adanya alat bukti percakapan melalui handphone dari korban ibu tersebut dengan suaminya. Ini adalah adanya dugaan sakit hati, adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Polisi tidak menemukan adanya tersangka lantaran kasus ini tak terindikasi pidana atau dibunuh oleh orang lain. Sementara itu, pemirsa, seorang suami di Kudus, Jawa Tengah nekat membakar diri beserta istri dan juga anaknya yang mengakibatkan bayinya yang masih berusia 1 bulan meninggal. Sementara pelaku dan istrinya masih dirawat intensif di rumah sakit.
Warga Desa Klumpit, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah geger lantaran salah satu warganya nekat bakar diri bersama istri dan anaknya. Aksi nekat pelaku bernama Agus Suwarno diketahui warga yang mendengar teriakan minta tolong korban yang tak lain istrinya. Kakak ipar korban langsung datang dan mendobrak pintu serta mendapati ketiganya sudah terbakar. Berbekal laporan warga, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Diketahui pasangan suami istri tersebut sudah pisah ranjang sejak 3 bulan lalu. Untuk terlapornya sementara masih dirawat di RSUD. Sementara masih kita amankan ke sana. Itu korban karena terbakar dan? Sementara dugaannya begitu, terbakar. Ya. Info awal yang bakar ayahnya sendiri. Terlapornya. Korban istri dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuh. Sementara sang anak meninggal dunia saat di lokasi kejadian. Sini ada 2 ya, yang ibu dan yang bayi itu meninggal ya, sudah meninggal waktu dari rumah. Jadi masuk ke sini dia statusnya adalah honorable atau sudah meninggal. Sedangkan yang ibunya saat ini masih dalam penanganan intensif oleh teman-teman karena bakarnya cukup parah. Polisi mengamankan pelaku yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lumono Hadi karena sebagian besar tubuhnya juga terbakar. Polisi masih terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Seorang suami tega membunuh istrinya di Tebo, Jambi. Pelaku mengaku kesal karena istrinya selingkuh dengan pria lain. Pria berusia 40 tahun bernama Sangkut digiring polisi ke Polres Tebo Jambi. Ia ditangkap karena terbukti membunuh istrinya sendiri di Desa Kayu Putih, Kecamatan 7 Kota Tebo Jambi. Dari keterangan pelaku, dirinya membunuh istrinya karena terbakar cemburu setelah temannya memberitahu bahwa istrinya pernah jalan dengan laki-laki lain. Mendengarkan hal tersebut, pelaku pun menunggu istrinya pulang bekerja di dalam kamar. Setelah bertemu, pelaku mempertanyakan korban mengenai perbuatannya. Tak terima dengan pertanyaan pelaku, korban sempat menampar dan menendang pelaku. Pelaku yang kesal kemudian mengambil pisau dan menusuk ke perut dan punggung korban. Korban pun terjatuh dan bersimbah darah di lantai. Usai menikam, pelaku langsung kabur dari rumahnya dan menuju ke Provinsi Sumatera Barat. Itu anakmu sendiri di mana waktu kamu tikam istrimu? Tidur kamar lain? Iya. Udah tuh kamu pergi, tinggali, kabur? Iya. Tapi ini kamu yang selingkuh apa dia yang selingkuh sekarang nih? Kamu ada selingkuhan juga kan? Ada kan? Ada juga kan? Pernah ketahuan enggak? Mungkin istri kau ngomong kayak itu pasti kau pernah tak dengar juga? Iya, ada Pak. Ada kan? Ada apa karena kau ini ada tuntutan dari pacar kau minta nikah sehingga kau bunuh istri kau? Ada Pak. Polisi kemudian mengejar pelaku hingga ke Kabupaten Damaseraya, Sumatera Barat. Pelaku langsung ditahan dan diperiksa. Setelah itu terjadilah cekcok mulut sehingga akhirnya si suami naik hitam, emosi tersulut, kemudianlah terjadilah beberapa kali penusukan terhadap si istri hingga akhirnya meninggal dunia. Itu saat dibunuh anaknya sendiri ada di mana dan? Ada di dalam kamar, cuman posisinya memang pada saat terjadinya proses penikaman itu anak posisinya sedang tidur di dalam kamar. Kamar satu kamar atau beda kamar? Beda kamar. Pelaku dan barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh korban telah diamankan di Polres Tebo guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Ya, pemirsa, seorang pemuda warga Desa Kuning Lor, Lumajang, Jawa Timur dianiaya dengan senjata tajam hingga luka di beberapa bagian tubuhnya. Pelakunya merupakan seorang pria yang cemburu buta setelah mendapati kekasihnya berkirim pesan dengan korban melalui ponsel. Pemuda 21 tahun warga Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur mengalami luka di tubuhnya akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam. Pasca kejadian, Yolanda Gilang Ramadan masih terbaring lemas dan menjalani perawatan di rumahnya. Peristiwa penganiayaan diduga dipicu masalah asmara. Korban dianiaya kekasih teman wanitanya yang diduga cemburu buta saat mengetahui dirinya menjalani komunikasi melalui ponsel. Pelaku kemudian mengajak korban bertemu dengan membawa teman-temannya. Saat bertemu, korban langsung dianiaya dengan senjata tajam. Pelaku lantas kabur meninggalkan korban yang terkapar.
Yang luka itu apanya? Apa ini? Apa ini? Sini, sini ya. Terus ini. Hari ini banyak ya? 6, iya 6. Itu sudah mengalami operasi berarti Bu? Udah operasi. Bisa aktivitas Bu? Belum bisa. Duduk belum bisa. Belum bisa. Ya. Gerak-gerak kakinya ya belum bisa. Menurut Kepala Polres Lumajang yang menangani kasus ini, pihaknya tengah mengantongi identitas pelaku dan sudah melakukan penggeledahan di rumahnya. Adapun kita sudah geledah rumahnya, yang bersangkutan tidak ada di rumah. Tidak ada ya? Tidak ada di rumah, kita hanya temukan jaket dan kendaraan yang digunakan. Terduga pelaku berapa dan? Untuk yang melakukan pembacokan 1 ya. Yang lain tidak ada, karena yang lain pun ternyata dari keterangan saksi yang ada di tempat kaget pada saat yang bersangkutan mengeluarkan celuritnya. Yang lain kaget, makanya saat ada yang sempat melerai, akhirnya karena ketakutan lari. Polisi berharap pelaku menunjukkan itikat baik dengan segera menyerahkan diri ke pihak berwajib. Ya, pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak, salah satunya dengan meminta bantuan aparat terkait. Pemirsa, sesaat lagi kehidupan penjara tidak selalu kelam bagi sejumlah napi yang menjemput hidayah. Kisah selengkapnya tetaplah bersama Realita.